Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tanam-tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 13 ayat 8. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Renungan hari ini berjudul Tanah yang Baik. Benih ditaburkan pada 4 jenis tanah. Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah penuh semak duri, dan tanah yang baik. Tanah di pinggir jalan amat keras, sehingga benih tidak dapat bertumbuh, malah habis dimakan burung. Benih pada tanah berbatu-batu dan tanah penuh semak duri berperilaku serupa. Tumbuh sebentar, kemudian mati. Hanya benih di tanah yang baik yang bertumbuh dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dikatakan tanah yang baik, bukan karena tanah itu berkualitas sempurna. Hanya pada tanah itu tidak terdapat hal-hal yang berpotensi menggagalkan pertumbuhan tanaman. Tanah itu tidak keras, tidak penuh batu dan semak duri. Hati seumpama tanah, sedangkan benih ialah firman Tuhan. Agar firman Tuhan bertumbuh dan berbuah, tidak harus kita memiliki kualitas hati sempurna, murni, tanpa ada satupun sifat dosa. Mustahil kita manusia berdosa memiliki kualitas hati sedemikian. Hanya kita perlu membersihkan hati dari hal-hal yang berpotensi menggagalkan pertumbuhan firman Tuhan. Apa saja hal-hal itu? Pertama, adalah kekerasan hati. Tidak boleh hati kita menjadi keras, tidak bersedia ditegur, diajar, atau dinasehati. Sekiranya pada hari ini kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati.
terima didikan firman Tuhan, lalu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah batu dan semak. Perlu kita membersihkan hati dari penghambat iman, seperti ketakutan, kecemasan, keraguan, dan kebimbangan. Maka tentu firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Semakin hari kita mendapati diri semakin serupa dengan Yesus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 456500088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.